Shalom, saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa dalam gerakan membaca Alkitab di saat ini. Mari bersama kita membaca firman Tuhan, tetapi sebelumnya itu mari kita berdoa. Mengucap syukur kami kepadamu ya Tuhan, Engkau telah menuntun menyertai kehidupan kami. Saat ini bersama kami pun hendak membaca firman-Mu, karena itu berikanlah kami hikmat untuk kami dapat mengerti, memahami maksud dari kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, terus bimbing dan terus tuntunlah kami sekalian. Karena doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca dalam 1 Samuel 18 sampai 1 Samuel 20. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia dan mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel, menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari, dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding, tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sehingga daripada Saul ia telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan segala gerakan tentara. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, maka takutlah ia kepadanya. Tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud karena ia memimpin segala gerakan mereka. Berkatalah Saul kepada Daud, ini dia anakku perempuan yang tertua. Merab, dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa dan lakukanlah perang Tuhan. Sebab pikir Saul, janganlah tanganku memukul dia, tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Tetapi Daud berkata kepada Saul, siapakah aku dan siapakah sanak saudaraku, kaum ayahku, di antara orang Israel sehingga aku menjadi menantu raja? Tetapi ketika tiba waktunya untuk memberikan Merab, anak Saul itu, kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikan kepada Adriel, orang Mehola, menjadi istrinya. Tetapi Mikal, anak perempuan Saul, jatuh cinta kepada Daud. Ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya. Sebab pikir Saul, baiklah Mikal kuberikan kepadanya, biarlah ia menjadi jerat bagi Daud, dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia. Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya, pada hari ini engkau boleh menjadi menantuku. Lagi Saul memerintahkan kepada para pegawainya, katakanlah kepada Daud dengan diam-diam demikian, sesungguhnya raja suka kepadamu dan para pegawainya mengasihi engkau. Maka sebab itu,
jadilah engkau menantu raja." Lalu para pegawai Saul menyampaikan perkataan itu kepada Daud. Tetapi Daud menjawab, "Perkara ringankah pada pemandanganmu menjadi menantu raja? Bukankah aku seorang yang miskin dan rendah?" Para pegawai Saul memberitahukan kepada raja, katanya, demikianlah jawab yang diberi Daud. Kemudian berkatalah Saul, "Beginilah kamu katakan kepada Daud, raja tidak menghendaki mas kawin selain dari 100 kulit katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja." Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantaraan orang Filistin. Ketika para pegawainya memberitahukan perkataan itu kepada Daud, maka setujulah Daud menjadi menantu raja. Waktunya belum genap. Tetapi Daud sudah bersiap, ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang serta membawa kulit katan mereka. Dan dalam jumlah yang genap diberikan merekalah semuanya itu kepada raja, supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Mikal, anaknya, kepadanya menjadi istrinya. Lalu mengertilah Saul, dan tahulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud, dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul, sehingga namanya sangat masyhur. Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya, dan kepada semua pegawainya, bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, "Ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi. Duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu. Maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu." Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya. Katanya, "Janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu, dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersuka cita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan?" Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan Saul bersumpah, "Demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh." Lalu Yonatan memanggil Daud dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul dan ia bekerja padanya seperti dahulu. Ketika perang pecah pula, maka majulah Daud dan berperang melawan orang Filistin. Ia menimbulkan kekalahan besar di antara mereka, sehingga mereka melarikan diri dari depannya. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hingga pada Saul, ketika ia duduk di rumahnya, dengan tombaknya di tangannya dan Daud sedang main kecapi. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul, sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamat-amatinya dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi Mikal, istri Daud, memberitahukan kepadanya, "Demikian, jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu malam ini, maka besok engkau akan dibunuh." Lalu Mikal menurunkan Daud dari jendela, ia pergi melarikan diri dan luputlah ia. Sesudah itu Mikal mengambil terafim dan menaruhnya di tempat tidur, ditaruhnya sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala dan ditutupinya dengan selimut. Lalu Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud, tetapi perempuan itu berkata, "Ia sakit." Sesudah itu, Saul mengirim orang-orang suruhan itu untuk melihat Daud, katanya, "Bawalah dia di atas tempat tidur itu kemari, supaya ia dibunuh." Lalu masuklah para suruhan itu ke dalam, dan tampaklah ada terafim di tempat tidur dengan sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala. Berkatalah Saul kepada Mikal, "Mengapa engkau menipu aku demikian itu, dan melepas musuhku pergi sehingga ia luput?" Tetapi jawab Mikal kepada Saul,
Ia berkata kepadaku, biarkanlah aku pergi, apa perlunya aku membunuh engkau? Setelah Daud melarikan diri dan luput, sampailah ia kepada Samuel di Rama dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel dan tinggallah mereka di Nayot. Ketika diberitahukan kepada Saul demikian, ketahuilah Daud ada di Nayot di dekat Rama. Maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud, tetapi orang-orang ini melihat sekumpulan nabi kepenuhan dengan dikepalai oleh Samuel, dan roh Allah hingga pada orang-orang suruhan Saul, sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi. Lalu hal itu diberitahukan kepada Saul, ia mengirim orang-orang suruhan yang lain, tetapi orang-orang itu pun juga kepenuhan seperti nabi. Saul mengirim sekali lagi orang-orang suruhan, rombongan yang ketiga, dan orang-orang ini pun juga kepenuhan. Lalu ia sendiri pergi ke Rama, kesampainya ke dekat perigi besar yang di Seku, bertanyalah ia katanya, di mana Samuel dan Daud? Jawab orang, ada di Nayot, dekat Rama. Lalu pergilah ia ke sana, ke Nayot, dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah roh Allah. Dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti nabi, hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Ia pun menanggalkan pakaiannya, dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan nabi? Maka larilah Daud dari Nayot dekat Rama. Sampailah ia kepada Yonatan, lalu berkata, apakah yang telah kuperbuat? Apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap ayahmu, sehingga ia ingin mencabut nyawaku? Tetapi Yonatan berkata kepadanya, jauhlah yang demikian itu, engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatlah, ayahku tidak berbuat sesuatu, baik perkara besar maupun perkara kecil, dengan tidak menyatakannya kepadaku. Mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara ini kepadaku? Tidak mungkin. Tetapi Daud menjawab katanya, ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku. Sebab itu pikirnya, tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini. Nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya, antara aku dan maut. Yonatan berkata kepada Daud, apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu. Lalu kata Daud kepada Yonatan, kau tahu, besok bulan baru, maka sebenarnya aku harus duduk makan bersama-sama dengan raja. Jika engkau membiarkan aku pergi, maka aku akan bersembunyi di padang sampai lusa petang. Apabila ayahmu menanyakan aku, haruslah kau katakan, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi dengan segera ke Betlehem. Kau tanya, karena di sana ada upacara pengorbanan tahunan bagi segenap kaumnya. Jika begini dikatakannya, baiklah, maka hambamu ini selamat. Tetapi jika amarahnya bangkit dengan segera, ketahuilah bahwa ia telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka. Jika demikian, tunjukkanlah kesetiaanmu kepada hambamu ini, sebab engkau telah mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dengan hambamu ini. Tetapi jika ada kesalahan padaku, engkau sendirilah membunuh aku. Mengapa engkau harus menyerahkan aku kepada ayahmu? Tapi jawab Yonatan, jauhlah yang demikian itu. Sebab jika aku ketahui dengan pasti bahwa ayahku telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka kepadamu, masakan aku tidak memberitahukannya kepadamu? Lalu bertanyalah Daud kepada Yonatan, siapakah yang akan memberitahukan kepadaku apabila ayahmu menjawab engkau dengan keras? Kata Yonatan kepada Daud, marilah kita keluar ke padang. Maka keluarlah keduanya ke padang. Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa kira-kira waktu ini aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak akan menyuruh orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu? Tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan. Bahkan lebih lagi daripada itu, sekiranya aku tidak menyatakannya kepadamu dan membiarkan engkau pergi sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat, Tuhan kiranya menyertai engkau, supaya ia menyertai ayahku dahulu. Jika aku masih hidup,
Bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Kemudian berkatalah Yonatan kepadanya, besok bulan baru, maka engkau nanti akan ditanyakan, sebab tempat dudukmu akan tinggal kosong. Tetapi lusa engkau pasti akan dicari. Engkau harus datang ke tempat engkau bersembunyi pada hari peristiwa itu, dan duduklah dekat bukit batu. Maka aku akan memanahkan 3 anak panah ke samping batu itu, seolah-olah aku membidik suatu sasaran. Dan ketahuilah, aku akan menyuruh bujangku, pergilah mencari anak-anak panah itu. Jika tegas, kukatakan kepada bujang itu, lihat, anak-anak panah itu lebih kemari, ambillah. Maka datanglah, sebab demi Tuhan yang hidup, engkau selamat dan tidak ada bahaya apa-apa. Tetapi jika begini kukatakan kepada orang muda itu, lihat, anak-anak panah itu lebih ke sana, maka pergilah, sebab Tuhan menyuruh engkau pergi. Tentang hal itu, hal yang kita janjikan itu, antara aku dan engkau, sesungguhnya Tuhan ada di antara aku dan engkau sampai selamanya. Sesudah itu bersembunyilah Daud di padang. Ketika bulan baru tiba, duduklah raja pada meja untuk makan. Raja duduk di tempatnya seperti biasa, dekat dinding. Yonatan berhadapan dengan dia, Abner duduk di sisi Saul, tetapi tempat Daud tinggal kosong. Dan Saul tidak berkata apa-apa pada hari itu, sebab pikirnya barangkali ada sesuatu yang terjadi kepadanya. Mungkin ia tidak tahir. Ya, tentu ia tidak tahir. Tetapi pada hari sesudah bulan baru itu, pada hari yang kedua, ketika tempat Daud masih tinggal kosong, bertanyalah Saul kepada Yonatan, anaknya, mengapa anak Isai tidak datang makan, baik kemari maupun hari ini? Jawab Yonatan kepada Saul, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi ke Betlehem. Katanya, biarkanlah aku pergi, sebab ada upacara pengorbanan bagi kaum kami di kota, dan saudara-saudaraku sendirilah yang memanggil aku. Oleh sebab itu, jika engkau mengasihi aku, berilah izin kepadaku untuk menengok saudara-saudaraku. Itulah sebabnya ia tidak datang ke perjamuan raja. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan, katanya kepadanya, anak sundal yang kurang ajar, bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai itu, noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu? Sebab sesungguhnya, selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang, suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati. Tetapi Yonatan menjawab Saul, ayahnya, itu. Katanya kepadanya, mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya? Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka tahulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Sebab itu Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan yang bernyala-nyala. Pada hari yang kedua bulan baru itu ia tidak makan apa-apa, sebab ia bersusah hati karena Daud, sebab ayahnya telah menghina Daud. Pada waktu pagi keluarlah Yonatan ke padang bersama-sama seorang budak kecil sesuai dengan janjinya kepada Daud. Berkatalah ia kepada budaknya, larilah, carilah anak-anak panah yang kupanakan. Baru saja budak itu berlari, maka Yonatan melepaskan sebatang anak panah lewat kepala budak itu. Ketika budak itu sampai ke tempat letaknya, anak panah yang dilepaskan Yonatan itu, maka berserulah Yonatan dari belakang budak itu, katanya, bukankah anak panah itu lebih ke sana? Kemudian berserulah Yonatan dari belakang budak itu, ayo, cepat, jangan berdiri saja. Lalu budak Yonatan memungut anak panah itu dan kembali kepada tuannya. Tetapi budak itu tidak tahu apa-apa, hanya Yonatan dan Daudlah yang mengetahui hal itu. Sesudah itu Yonatan memberikan senjatanya kepada budak yang menyertai dia dan berkata kepadanya, pergilah, bawalah ke kota. Maka pulanglah budak itu, lalu tampillah Daud dari sebelah bukit batu.
Ia sujud dengan mukanya ke tanah dan menyembah 3 kali. Mereka bercium-ciuman dan bertangis-tangisan. Akhirnya Daud dapat menahan diri. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, "Pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan demikian? Tuhan akan ada di antara aku dan engkau serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya." Setelah itu bangunlah Daud dan pergi, dan Yonatan pun pulang ke kota. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah dituntun lagi dengan firman, sehingga kami pun bersama boleh membaca firman-Mu. Maka tuntun dan bimbinglah terus kami, agar kami semakin gemar untuk membaca firman-Mu, dan dapat melakukannya dalam segala keberadaan kehidupan kami. Karena itu kami yakin percaya, hidup kami akan selalu dalam pemeliharaan Tuhan, bahkan untuk hidup kami di hari ini, dalam kerja, dalam usaha, dalam aktivitas, Tuhan sertai dan tuntunlah kehidupan kami semua. Karena itu kami yakin percaya, kekuatan dari Tuhan akan membawa kami semakin kuat dan tekun untuk melakukan kehidupan kami, untuk bisa menjadi berkat bagi kehidupan sesama kami. Karena itu ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, semuanya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Itulah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara yang telah mengikuti bersama renungan kita di saat ini.